oleh tetangga sekitar. Para tetangga si Ayu ini betul-betul macam senang kali, sampai-sampai mereka bilang, "Yeay, akhirnya ada juga yang nempatin rumah ini, selamat datang ya. Senang kali loh kami jadi punya tetangga baru," kata mereka ini, Wak. Ayu sempat ngerasa bingung sih dengan sambutan tetangga yang agak super excited ini. Kok agak gimana gitu loh, Nat. Pokoknya happy-nya tuh kayak nggak biasa gitu, Wak. Sampailah pada suatu hari nih Ayu ini semakin terheran-heran lagi ketika dia dan ibunya tidak sengaja mendengar percakapan anak-anak kecil, anak-anak tetangga mereka yang lagi lewat depan rumah mereka. Nah, anak-anak ini, Wak, melihat ke arah rumahnya Ayu sambil ngomong, tengok itu rumahnya udah ada orang, berarti rumahnya udah nggak ada hantunya lagi lah ya, kata dia. Apa gitu ngomongnya tuh dalam hati si Ayu. Ayu dan ibunya yang mendengar ucapan anak-anak itu yang kaget mereka, Wak. Mereka cuma bisa terdiam dan saling menatap satu sama lain. Kenapa nih, Bu? Berantu kah rumah kita nih? Disitulah Nat, aku sama ibuku udah sama-sama sadar aja kalau pasti ada yang gak beres sama rumah nih. Akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun sepakat untuk mengadakan syukuran rumah. Dan setelah syukuran rumah ini diadakan, alhamdulillahnya seminggu kemudian semua berjalan baik-baik aja. Seminggu aja tapi. Karena gak lama setelah itu secara perlahan-lahan tapi pasti, Wak, hal-hal aneh pun mulai meneror Ayu dan sekeluarga. Jadi ceritanya, Wak, ya, pada suatu hari Ayu sama keluarga ini kan lagi berkumpul di lantai 2 nih. Termasuk si Bagas, anaknya Ayu. Nah, sebenarnya Bagas ini anaknya aktif kali Nadia, bahkan susah diam. Tapi di momen itu, Wak, ketika si Bagas ini menatap kamar ibunya Ayu yang memang ada di lantai 2, Bagas ini tiba-tiba nge-freeze. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Melihat sikap Bagas yang mendadak aneh dengan panik, Ayu manggil, Bagas, kenapa kok, Nak? Bagas lihat apa? Anak itu diam kayak gini ya. Dan anehnya Bagas tetap nggak ngerespon ucapan mamanya, Wak. Dia tetap terus terdiam seperti patung. Nah, terus mamanya Ayu bilang, ada yang gak beres sama anak ini, udahlah cepat bawa turun Bagas, katanya. Nah, di lantai bawah mereka pun langsung membacakan surat-surat pendek kepada Bagas. Tapi sayangnya hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah, dia tetap nge-freeze anak aku. Dan tepat malam harinya kondisi Bagas semakin parah lagi, di mana pada saat itu Bagas mendadak terkena demam tinggi. Dan yang anehnya lagi, Wak, malam tuh gak cuma si Bagas aja yang kena demam tinggi tuh. Seluruh keluarga aku, nah dia mendadak jatuh sakit semuanya. Aku, suamiku, mamaku, adekku, iparku sakit sadonyo. Betul-betul demam tinggi, ikutan demam tinggi kami. Nah, kejadian janggal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau pasti ada yang gak beres sama rumah ini, ya kan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meruqyah rumah itu. Gercep mereka ini mantap. Nah, singkat cerita, datanglah ini seorang ustadz yang memang bersedia membantu mereka untuk meruqyah rumah itu. Nah, pada saat itu Pak Ruqyah ini meminta Pak ustadz ini meminta izin untuk naik ke lantai 2 karena mau sholat dan juga berkomunikasi dengan mereka atau dengan hantu-hantu yang ada di lantai 2 tuh. Ayu pun izinin bapak itu kan, pergilah Pak, naik ke atas. Sementara Ayu sama keluarganya memilih untuk menunggu Pak Ustadz di lantai bawah. Pak Ustadz sendirian tuh naik ke atas. Nah, tapi, Wak, ditunggu Pak Ustadz tadi tuh belum selesai nih. Lama kali bapak nih ngapain di atas. Barulah setelah lebih dari 1 jam Pak Ustadz akhirnya turun kan ke bawah untuk mengobrol dengan mereka semua, dengan Ayu sekeluarga. Di obrolan inilah, Wak, Pak Ustadz pun menyampaikan sesuatu yang membuat Ayu dan keluarganya makin tercengang lagi, yaitu cerita tentang kisah mistis yang menyelimuti rumah mereka. Di situ Pak Ustadz bilang, Wak, rumah yang kalian tempati ini udah lama kosong. Bahkan sudah terlalu lama kosong. Hal itulah yang membuat banyak sekali makhluk halus tinggal di sini. Nah, dari penglihatan saya, di zaman dulu lokasi ini, rumah ini adalah hutan belantara. Dan di dalam dunia mereka, lokasi berdirinya rumah ini merupakan tempat pemandian. Nah, bagian kamar di lantai atas itu sebenarnya adalah air terjunnya mereka, Wak. Dan mereka sering mandi di lembah yang tepat berada di bawah air terjun itu. Dan selain itu juga, ini masih kata Pak Ustadz ya, selain itu juga orang-orang yang dulunya menempati rumah ini juga banyak tuh yang membawa barang-barang mistis dari asal daerah mereka. Itulah kenapa ada banyak kali makhluk yang akhirnya ikut tinggal juga di sini. Tadi saya udah minta kok sama mereka supaya nggak mengganggu kalian lagi. Semoga setelah ini semuanya aman kembali ya. Itulah kata Pak Ustadz, Nah, adalah tuh sejak Ayu mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak oleh